Dan ini juga pengembangan daripada teknologi pengering terowongan Hohenheim. Ini merupakan yang dari Jerman, Green dan Schwarz di tahun 2001. Yang sebelah hitam adalah solar collector, yang kuning adalah bagian pengering. Kemudian berarti udara masuk dari arah sini, udara dingin ya, diharapkan panas, kemudian mengeringkan dan outlet di ujung sebelah sana. Kemudian saya menemukan jurnal juga peneliti lain di tahun 2021, dia mengembangkan alat pengeringan yang solar kolektornya berada di ujung-ujung alat. Jadi di tengah alat dia akan buat cerobong untuk mengeluarkan uap air dari bahan yang dikeringkan, karena bahan yang dikeringkan di tengah. Adapun yang saya kembangkan di mulai tahun 2022, saya beri nama dengan solar kolektor paralel, di mana solar kolektornya kami buat sepanjang terowongan. Kenapa? Karena hasil penelitian saya dengan desain yang pertama itu ternyata semakin jauh loyang pengering dari absorber itu semakin turun suhunya. Jadi katalah nanti masyarakat minta, Bu, buat alat pengering yang panjang 50 meter, kita akan terkendala. Akhirnya kita mencoba membuat alat pengering dengan model solar kolektor paralel dengan tujuan sepanjang apapun terowongan yang kita buat nanti tidak menyebabkan penurunan suhu pengeringan sepanjang terowongan. Jadi memang seperti cerita Bu Ade, kita ilmu pengetahuan itu harus terus menerus kita kembangkan. Kita nggak boleh berhenti berpikir. Seperti perintah Allah, afalah tatafakkarun. Kita akan menemukan terus dan jangan pernah merasa sudah sempurna, sudah di puncak sehingga kita tidak mengembangkan lagi ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah alat pengering solar kolektor paralel pertama yang kami bangun, dan kalau bapak-bapak, adik-adik mau melihat, itu ada sekarang di kampus Universitas Syahkuala, di kampus pertanian. Ini sedikit hasil data penelitian kita tentang iradiasi matahari. Kita ketahui bahwa dari matahari, pancaran radiasi matahari itu kita bisa ukur dengan sebuah alat yang namanya piranometer. Kami mengukur dengan alat piranometer dan data kita cetak per 30 detik secara otomatis menggunakan komputer. Bapak-bapak bisa melihat di sini ya, para hadirin, ternyata terjadi fluktuasi yang sangat tinggi ya. Artinya dia seperti kita menghidupkan lampu ya, bisa hidup mati dalam hitungan detik. Jadi seperti itulah iradiasi matahari yang ada sangat tidak stabil. Nah, salah satu yang jadi alasan itu adalah kenapa kita perlu mengembangkan alat pengering, supaya kemudian proses pengeringan menjadi lebih stabil. Kalau kita berdasarkan kepada alat pengeringan terbuka tadi, matahari terbuka, tentu proses pengeringan kita juga suhu pengeringannya akan mengikuti pola iradiasi matahari tersebut ya. Nah, ini adalah hasil penelitian di tahun 2017 pengeringan cabai merah. Yang di atas ini adalah suhu di dalam ruang pengering, ini suhu di luar. Jadi kita membandingkan suhu pengeringan yang biasa dengan pakai alat. Dapat kita lihat bahwa suhu di dalam alat itu jauh lebih tinggi daripada suhu di pengeringan terbuka. Dan sesuai dengan hukum sifat fisik air tadi ya, sifat fisik udara, kalau suhunya naik, RH-nya turun. Maka itu juga ada dua keuntungan yang kita peroleh dalam sistem penggunaan alat pengering terowongan Hohenheim. Suhunya lebih tinggi, udara dalam pengeringan, kemudian RH-nya lebih rendah, sehingga itulah akan berdampak nanti kepada proses percepatan proses pengeringan sendiri. Ini juga di data lain kami melakukan pengeringan irisan kunyit di tahun 2018. Hasilnya sama, kita menemukan bahwa sangat nyata terjadi suhu yang lebih tinggi, suhu pengeringan yang lebih tinggi kalau kita menggunakan teknologi pengering terowongan Hohenheim Aceh. Next. Perbedaan suhu di dalam ruang pengering dengan di luar, hasil amatan kita range-nya itu adalah 10 sampai 20 derajat Celcius. Jadi pada cuaca yang sangat cerah bisa 20. Kami pernah juga berpengalaman suhu pengeringan mencapai 75. Jadi pada waktu itu kami mengeringkan Clio. Jadi terjadilah overheating atau hangosit produk yang kita diumur. Ini suhu pengeringan cabai rawit penelitian mahasiswa saya tahun 2022. Jadi cabai rawit, kita tahu cabai rawit hijau itu adalah salah satu yang sangat digemari oleh masyarakat ya. Tapi umurnya sangat pendek, dia langsung akan membusuk
tanpa kulkas ya di suhu ruang. Nah, kita mencoba approach mengeringkan cabai rawit hijau ini. Hasil penelitiannya kita bisa menghasilkan cabai rawit kering, walaupun warnanya sudah tidak cerah lagi hijaunya, agak gelap. Namun tingkat pedasnya, semuanya aromanya masih bagus. Jadi berpeluang juga kita buat seperti bumbu asam instan itu ya, dengan cabai rawit kering. Nah, apa keuntungan penggunaan alat pengering terowongan Honam Aceh? Di sini pada hari ini bisa melihat yang pertama adalah pengeringan jadi lebih cepat. Kenapa tadi? Karena suhu pengeringan lebih tinggi dan RH udara yang di pengeringan itu juga lebih rendah. Kita ketahui bahwa dengan iklim kita sekarang, kita berada di wilayah yang lembab. Sebagai contoh, kita menggoreng keripik misalnya, tanpa langsung ditutup atau dimasukkan ke dalam toples, dia akan, istilah kampungnya kan masuk angin. Sebenarnya bukan masuk angin, tapi produk yang kering itu karena berada di lingkungan yang kelembaban relatifnya tinggi, dia menyerap uap air yang ada. Jadi di sini Bapak ada uap air di ruangan kita, seperti itu, air dalam bentuk uap. Nah, pengeringan lebih cepat dengan alat pengering terowongan Honam Aceh. Kemudian pelaksanaan lebih mudah. Apa maksud saya pelaksanaan lebih mudah? Dengan ada alat pengering, bahan yang kita keringkan kita masukkan ke dalam alat pengering. Sudah, kita hidupkan alat, selesai. Nah, kita bisa pergi, bisa melaksanakan kegiatan lain. Bagaimana kalau tiba-tiba hujan? Produk terlindungi. Nah, ini memudahkan. Terus bagaimana kalau hari ini belum kering lagi? Nggak apa-apa, bahannya biar aja di dalam alat. Alatnya tinggal dimatikan, besok pagi mulai lagi pengeringan. Karena alat kita kan sumber energinya dari matahari tadi, jadi malam hari tidak ada pengeringan. Tapi kita tidak perlu unloading ya, misalnya tadi mendistribusikan bahan, sorenya dikumpulin dulu, dimasukin dulu ke karung, itu tidak perlu. Jadi kita sudah meringankan pekerjaan karena ada alat pengering. Dalam hal tidak selesai satu hari. Produk terlindungi tadi dari hujan ya, jadi kita bisa pergi pengajian atau kegiatan lain. Nah, ini sangat efektif. Satu lagi, terlindungi dari kontaminasi. Nah, di udara ini kan banyak debu, apalagi di daerah kita anginnya juga cukup kencang, jadi dia membawa kotoran. Nah, dalam hal kita tadi menjemur makanan, dengan ada alat pengering, bahan yang kita keringkan menjadi bersih, seperti itu. Jadi sangat menunjang ke kualitas. Nah, ini yang nomor 3 juga sangat penting, dapat memperoleh sertifikasi halal. Dalam hal itu adalah produk untuk kita makan. Kita kan wajib memastikan kehalalan produk yang kita makan. Nah, bagaimana dengan pakan ternak? Bu Ade, perlu nggak sertifikasi halal? Ya. Sertifikasi halal itu sebenarnya berhubungan dengan kita manusia kan, sertifikasi halal. Karena makan kotoran aja, kadang-kadang kotoran. Ya. Jadi ternaknya harus halal. Artinya jenisnya halal, ada penyembelihan halal kilim, disembelih halal, kalau nggak bisa dimakan ya. Oke. Tapi dalam hal tadi kualitas, saya berpikir sebenarnya ketika kita memelihara ternak itu kan untuk kita makan. Nah, tradisi kita memberikan pakan sisa, pakan basi kepada ternak yang kita makan sebenarnya tidak bagus, karena nanti kita akan makan dari ternak. Jadi kalau pakan ternak sehat dan bagus, tentu sehat juga daging dan juga akan berdampak ke kesehatan manusia. Saya rasa itu ada korelasi juga di segi etika. Ini sangat bagus kalau kita bisa melakukan pengolahan pakan ternak yang bagus, yang baik ya. Kemudian akan menghasilkan sumber makanan untuk manusia yang baik pula. Kemudian peningkatan kualitas pengeringan tadi, karena pengeringannya bisa terlindungi dari kontaminasi debu atau partikel lain yang berbahaya. Salah satunya juga hasil pengeringan bisa mencapai kadar air yang lebih seragam dan juga kadar air sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau kita menjemur dengan matahari tadi, di kasus kami misalnya contohnya pengeringan PU, hasil penelitian saya, kita ambil PU di pasar, itu dari berbeda-beda orang yang buat, itu kadar air bervariasi. Ada yang masih di atas 18% sampai 24%, ada yang bagus 15% atau 14%. Jadi kadar air kenapa bervariasi? Karena mereka mengeringkan dengan matahari tadi. Mungkin kebetulan pas cuaca nggak bagus sehingga tidak bisa menghasilkan cukup kering dan agak basah bahannya. Apa dampaknya kemudian? Umurnya pendek, cepat berjamur, cepat rusak, seperti itu karena kadar air terlalu tinggi. Kemudian juga peningkatan produktivitas hasil pertanian dalam hal kita tadi bisa mempercepat proses pengeringan. Berarti ada peningkatan produktivitas di situ. Nah, ini adalah alat pengering yang sudah kita antar ke MSBS ya beberapa
yang lalu. Nanti kita lihat bersama-sama spesifikasinya. Panjang alat 1,8 meter, tinggi 1 meter. Jadi kenapa kita buat tinggi 1 meter? Untuk ergonomiska dalam kita bekerja nanti. Jadi kalau harus membungkuk itu tidak sehat juga untuk kita untuk melakukan proses operasional alat. Alat ini kita buat dari rangka besi hollow sehingga dia sangat kokoh dan punya umur yang bisa sampai 20 tahun. Penutup transparannya dari bahan polikarbonat sheet. Kita bisa mengganti dengan bahan lain lebih murah seperti tadi plastik transparan yang biasa kita gunakan untuk alas meja itu boleh. Kemudian ada blockboard 15 mili di bawah untuk papan yang gunanya tadi untuk isolasi panas. Jadi kita mau panas yang dikumpulkan di alat pengering tidak terbuang, jadi kita buat isolasi di bawahnya. Dan sekaligus berfungsi juga sebagai lantai atau base daripada alat, tempat kita meletakkan loyang pengering. Seng gelombang berwarna hitam tadi untuk absorber. Di alat yang kita punya 2 buah loyang aluminium untuk meletakkan bahan yang kita keringkan. Ukurannya itu 0,85 meter kali 0,48 meter. Kemudian kita punya 1 unit solar panel 20 WP, baterai 12 Ah 1 unit. Solar charge controller kebetulan kemarin ada yang 100 ampere. Sebenarnya kita bisa gunakan juga yang 10 ampere, cuma harganya sama. Kemudian kipas 12 volt, ada 4 buah, 2 untuk inlet, 2 untuk outlet. Dan dalam hal ini kita langsung pilih yang arusnya DC, sehingga arus untuk menghidupkan kipas langsung diambil dari baterai. Kemudian kita juga punya controller suhu di alat ini 2 unit. Yang satu saya gunakan untuk mengontrol kipas inlet, yang satu untuk kipas outlet. Terus kita juga pakai gembok pengaman ya, untuk mengembok kotak baterai dan sebagainya. Menggunakan alat ini sangat mudah, petunjuk pengoperasiannya. Kita pastikan dulu alatnya dalam kondisi yang benar. Misalnya salah satu kita sudah mengharap dibuat lantai peletakan alatnya, itu salah satu. Karena kalau di tanah nanti mungkin ada yang tanahnya turun, alatnya jadi mereng. Alat ini kita rancang dengan sistem pasang, jadi dia sebenarnya bisa dibongkar pasang. Dalam hal itu perlu sekali diletakkan di tempat yang sangat rata, karena kalau enggak dia akan tidak lurus ya. Seperti itu, dan bisa mengganggu kestabilan, memecahkan polikarbonat dan sebagainya. Kemudian untuk kali ini karena dia kecil, untuk membuka tutup alat kita tinggal angkat aja sebagian dari setengah dari tutup kita angkat. Kemudian kita sudah gunakan pengait, jadi dikaitkan dulu baru dilepas. Dalam keadaan seperti itu alat sudah terbuka setengah, kita bisa mengambil loyang pengeringnya untuk kita isi dengan bahan yang akan kita keringkan. Nah, sebelum proses pengeringan kita pastikan loyang ini bersih, kita cuci. Ya, loyangnya dibuat dari bahan aluminium. Kemudian kita keringkan dulu sebentar, atau kita lap juga bisa. Kemudian kita masukkan bahan yang akan kita keringkan. Kalau bahan sudah dimasukkan, yang sudah diangkat tadi ditutup kembali, dibuka pengaitnya, ditutup. Nah, setelah itu kita harus menekan tombol kipas inlet dan outlet. Jadi pada alat ada 2 stop kontak, ada kita tulis inlet dan outlet. Jadi ditekan aja tombolnya. Seperti itu sudah berlangsung proses pengeringan. Dan tentu proses pengeringan ini dimulai di pagi hari dari jam 7 sampai mungkin jam 5 atau jam 6 sore. Nah, kemudian di sore hari pastikan tombol kipasnya kita matikan kembali. Itu aja. Jadi yang kerja kita memasukkan bahan tadi, kemudian menghidupkan kipas, dan jangan lupa mematikan kipas di sore hari. Kemudian ada hal juga yang sangat penting. Next. Ada hal juga, kita harus mengoperasikan satu alat itu sesuai dengan petunjuknya. Perawatan. Nah, kita sering lihat nanti alat pertama baru kita beli mahal-mahal, tapi kemudian kenapa dia sudah cepat rusak? Itu adalah di perawatan atau maintenance. Sehingga bagian perawatan ini tidak boleh kita abaikan. Untuk alat pengering terowongan H&M Aceh, bagaimana caranya? Sangat mudah, sederhana. Yang pertama tadi, setelah kita gunakan loyang untuk pengeringan, udah selesai nih, udah proses pengeringannya. Kita pastikanlah loyang dalam keadaan bersih. Jadi segera kita bersihkan setelah pemakaian. Boleh nggak bersihinnya Bu waktu mau pakai sekali lagi nanti? Bisa. Namun sebenarnya kotoran yang dibersihkan lama lebih susah dibersihkan. Nah, kalau baru kita pakai langsung kita bersihkan, lebih mudah kita bersihkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita sebaiknya tidak menunda proses membersihkan. Jadi kita simpan dalam keadaan bersih.
Selain ketersimpanan dalam keadaan bersih ini ada keuntungan lain. Kalau kita biarkan alatnya setelah pemakaian tidak dibersihkan, kita bisa mengundang semut naik ya, kita mengundang binatang lain karena tidak bersih. Jadi salah satu metode pengontrolan hama terpadu ya Mbak ya, kebersihan. Jadi memang kebersihan sebagian dari iman. Nah sebenarnya kenapa kita harus jaga kebersihan itu? Karena dengan bersih salah satunya kita dari bisa merawat alat kita. Kemudian kita pastikan tombol kipas inlet dan outlet dalam posisi off setelah pemakaian, itu jangan sampai. Kenapa? Kalau kita hidupkan, kita tidak melakukan pengeringan, tapi alat itu akan bekerja terus karena kita lupa tekan tombolnya. Apa dia bekerja, kipasnya akan hidup, sementara tidak ada bahan atau materi yang dikeringkan. Maka kita tentu merugi di umur kerja baterai kipas, ya? Jadi tidak hemat di situ. Kemudian apabila alat pengering dan solar panel berdebu, karena letak alat pengering ini bukan di dalam ruangan tapi di lapangan, kita letakkan di bawah matahari, jangan sampai di bawah pohon karena kena bayangan ya. Kita letakkan di tanah yang lapang, tentu dia akan berdebu atasnya. Nah, petunjuk penyiraman juga penting. Cara membersihkan, kita siram dulu dengan air seperti cara orang membersihkan mobil. Disiram dulu dengan air supaya debunya itu melunak, lalu disiram dengan larutan sabun. Disemprot dengan sabun, lalu boleh digosok pelan dengan kain yang lembut untuk menghindari goresan. Ini untuk penutup transparan tadi dan solar panel ya. Kemudian dibilas lagi dengan air bersih. Boleh nggak dilap ditunggu kering? Atau kalau kita mau, air kita kadang-kadang mengandung kapur, jadi kalau mengering tidak dilap dia akan menimbulkan noda. Kita lap sekali lagi dengan kain yang bersih. Kemudian terakhir dari saya, lindungi kotak baterai dari air hujan dan air selama proses perawatan. Kenapa? Karena baterai ini dia tidak boleh kena air. Di segi desain kami sudah merancang kotak baterai itu di tengah-tengah alat di bawah. Tujuannya adalah untuk menghindari kena dari air hujan. Namun sebagai pemilik alat nanti dilihat juga, mungkin karena lokasi dan sebagainya, kalau perlu ditambah penutup tambahan, boleh kita tambah penutup plastik tambahan untuk bagian kotak baterai. Demikianlah kiranya pengenalan dari kami terkait teknologi pengering terowongan Hohenheim Aceh yang kita punya saat ini. Kami sangat berharap masyarakat lebih mengenal tentang adanya teknologi pengeringan dan bisa mengaplikasikannya, terutama tadi untuk bahan pangan yang jadi sumber makanan manusia secara langsung ya. Dalam hal kita mengolah pakan ternak juga sangat menarik kalau kita bisa menggunakan alat pengering, karena keuntungan yang kita peroleh tadi ya, salah satunya mempercepat proses pengeringan. Ada juga keuntungan di meringankan pekerjaan kita, kemudian meningkatkan kualitas hasil pengeringan yang kita hasilkan. Di pengalaman testimoni dari Ibu Dr. Zarnisa, tabur itu pernah berjamur ya. Itu analisa saya adalah kurang kering. Jadi setelah kita coba keringkan dengan alat pengering kita, alhamdulillah laporan dari Ibu Dr.